siang, kembali lagi di Biasa Indonesia Podcast. Sekarang sudah hadir di studio kita Bapak Andri Sulendra. Selamat siang Bapak Andri. Selamat siang Mbak Lin. Halo Pak. Halo. Hari ini kita mau cerita terkait dengan ISO yang lagi hot Pak, dan yang baru banget ya Pak ya. Ya. Betul nggak? 37301. Dengarnya udah kayaknya ribet gitu. Ternyata ribet atau enggak kita tanya sekarang ya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke 37301 nih Pak, pengen tahu dong Bapak Andri Sulendra ini sebagai apa nih di BSA ini? Oke, makasih Mbak Erlin. Yes. Jadi mungkin perkenalkan dulu ya, kalau tak kenal maka tak kenal gitu ya Mbak Erlin ya. Jadi nama panjang saya Andri Sulendra. Panggilannya kalau di BSI Indonesia ini Ansul, karena ada Pak Andri lagi yang lain. Ansul itu bukan anak sulung ya Pak ya? Bukan Pak, saya anak ketiga. Jadi nama panggilan saya Ansul kalau di BSI. Yes. Kalau sehari-hari di dunia malam, bukan ya, di dunia maya, nama saya Andri atau Ang kalau nama Cina ya. Nah, dan saya baru berjoin di BSI Indonesia ini pas 1 tahun, Januari kemarin. Saya berjoin di BSI Indonesia di Januari 2022, dan ini ulang tahun saya tahun pertama ya, Januari bulan kemarin. Selamat ulang tahun Pak. Oke, terima kasih Mbak Erlin, jangan lupa hadiahnya. Ya. Dan sebelum saya di BSI, saya sudah bergabung di 2 badan sertifikasi ya. Dan saya mempunyai pengalaman di 2 badan sertifikasi itu sekitar 13 tahun. Ya. Dan memang saya dalam di 2 badan sertifikasi itu saya mempunyai skema atau istilahnya izin audit itu untuk di ISO 9001 lebih banyak di bidang keuangan dan pendidikan atau jasa. Nah, kalau di badan sertifikasi yang terakhir sebelum saya join di BSI ini, saya juga mengaudit di skema ISO SMAP. Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau ISO 37001. Ya. Dan itulah sekelumit cerita saya sebelum saya join di BSI Indonesia. Nah, kebetulan di BSI Indonesia ini saya juga istilahnya menambah pikot saya atau skema audit saya atau izin saya di ISO 37301 atau yang namanya Compliance Management System. Gitu Mbak Erlin, cerita sekelumit. Oke. Baik Pak. Ya. Nah, ini intinya nih Pak. Nah, sebenarnya mungkin orang-orang banyak penasaran Pak. 37001 semua orang tahu itu bribery ya, tentang bribery. Ini compliance apa gitu Pak? Terus udah gitu 37301 ini kalau boleh tahu bisa dijelaskan secara singkat, padat gitu, apa sih Pak 37301 itu asal untuk apa gitu, dan terkait apa, membicarakan apa? Baik Mbak Erlin ya, jadi kalau cerita dari A sampai Z mengenai standarnya itu sampai subuh kita di sini ya. Gitu Pak. Jadi saya hanya persingkat saja. Oke. Mungkin Mbak Erlin sudah mendengar yang namanya ISO 37001 ya. 2016 mengenai anti penyuapan, ya. betul. Sistem manajemen anti penyuapan atau anti bribery management system. Nah, 37301 ini sebenarnya beririsan dengan standar 37001. 37301 ini atau yang namanya Compliance Management System, kalau bahasa Indonesia itu SMK, Sistem Manajemen Kepatuhan ini adalah sebagai alat bagi organisasi ya. Organisasi ini bisa perusahaan, bisa bukan perusahaan ya, atau lembaga atau apapun lah ya, dalam melakukan yang namanya identifikasi ya, istilahnya identifikasi atau risiko-risiko yang mungkin muncul dalam organisasi itu menjalankan bisnisnya ya, dan istilahnya juga risiko-risiko yang muncul oleh organisasi itu dalam memenuhi kepatuhan atau perundang-undangan yang wajib mereka harus patuh ya. Jadi mereka mengidentifikasi, istilahnya merespon seperti apa risiko-risiko itu akan terjadi dan actionnya seperti apa. Jadi tapi ini hanya lingkup compliance, kepatuhan terhadap perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan dari organisasi yang lain yang punya hubungan dengan organisasi tersebut,
atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan istilahnya apa ya, mungkin persyaratan-persyaratan pelanggan ya. Itulah yang nanti bisa dipakai oleh organisasi mendetek risiko-risiko tersebut, bagaimana memfollow up-nya, dan nanti bagaimana menindaklanjutinya. Itu intinya itu. Oke, Pak. Tapi maaf nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya dulu sedikit. Ini itu berkaitan dengan 37001. Ya. Apakah kepatuhan di sini adalah kepatuhan untuk tidak bribery atau kepatuhan secara general? Oke. Di 37301 di klausul 4-nya juga mengatakan bahwa ada klausulnya mengatakan bahwa organisasi ini harus istilahnya mengidentifikasi dulu obligation-nya, ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban yang wajib mereka patuhi. Bisa saja bahwa yang mereka juga wajib patuhi adalah ISO 37001. Berarti compliant management system ini tidak memastikan bahwa organisasi yang harus comply dengan ISO 37001 ya berarti mereka juga harus pasti menjalankan. Oke, jadi dibalikin lagi ke organisasi tersebut ya Pak. Ya. Jadi waktu pada saat nanti mungkin ada satu perusahaan yang mau implementasi itu jatuhnya secara general terserap apa kebutuhan dari satu perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi intinya adalah mereka di awal waktu mereka mau implementasi ya seperti standar ISO atau standar manajemen sistem yang lain ya berarti mereka harus akan dulu stakeholder mereka. Baik. Pasti. Lalu apa skop sertifikasi? Oke. Dan kedua berikutnya berarti ya kita lihat nih kalau kata SMAP kan lebih ke anti penyuapan. Tapi kalau kita bicara compliant ya mereka harus identifikasi dulu peraturan atau undang-undang apa sih yang wajib mereka comply, harus mereka patuhi. Karena semua perusahaan itu sektornya juga beda ya Pak. Betul. Jadi tadi saya bilang kan organisasi berarti bisa perusahaan, bisa non perusahaan. Gitu Mbak Erni. Baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, Pak. Ya. Udah siap nih Bapak nih. Oke, benefitnya berarti Pak. Benefitnya setelah kita implement 37301 tuh terhadap perusahaan yang paling terasa tuh apa ya Pak? Pertama, kalau kita bicara ISO 37301 kan tadi saya bilang ya mungkin beririsan dengan 37001. Benefitnya yang pertama adalah pasti tepat atau istilahnya organisasi lain atau perusahaan lain yang berbisnis atau berhubungan bisnis lah ya dengan organisasi yang menetapkan ISO 373 ini yakin, confident ya bahwa organisasi ini kan dengan sudah menetapkan ISO CMS ini atau SMK ini ya berarti organisasi ini pasti menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang Mbak Erlin. Berarti kalau dengan muncul dia istilahnya tepat ini yakin kan berarti kan mereka akan tambah yakin ya atau istilahnya self confidence untuk berinteraksi dengan organisasi ini ya kan karena mereka tahu nih misalnya perusahaan A sudah certified ISO 373 wah berarti mereka yakin bahwa perusahaan A ini sudah sangat comply dengan peraturan undang-undangan yang wajib mereka comply dari industri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasti ini akan menambah istilahnya juga di samping tadi menambah kepercayaan dari third party gitu ya, ini juga istilahnya melindungi atau istilahnya memprotek perusahaan ya dari istilahnya pelanggaran hukum atau pelanggaran kepatuhan yang terjadi. Kenapa? Karena kan mereka sudah menerapkan standar ini, berarti mereka sudah identifikasi dan mereka harus wajib mengimplementasikan compliant regulation yang wajib mereka lakukan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istilahnya ini menambah atau improve business opportunity perusahaan ya lebih luas. Kenapa? Karena pasti dengan mereka menerapkan ini pasti kan cost jadi cost organisasi itu akan berkurang. Kenapa? Ya karena mereka comply apa? Berarti semua mereka harus comply termasuk tadi mungkin ya mereka tidak mau mungkin ada biaya-biaya tambahan mungkin ya kalau dalam kasus seperti apa sehingga mereka banyak opportunity bisnis lain dengan menerapkan CMS ini.
Gitu, dan semuanya sudah sesuai gitu ya Pak? Ya. Comply. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya. Oke, berarti Pak kalau misalnya tadi sudah dijelaskan organisasi apa saja yang bisa atau harus, yang bisa lah ya Pak, yang bisa 37301 Pak. Oke. Makasih Mbak Erlin. Ini juga penting. Sebelum saya jawab ya, perlu saya jelaskan juga ya Mbak Erlin ya, kalau kita di SI Indonesia melakukan asesmen dalam penerapan ISO 37301 ini ya, perlu saya jelaskan juga ya, ada hal mungkin yang organisasi juga harus pahami. Kalau kita melakukan audit ya atau asesmen, satu, kita ini tidak melakukan namanya proses investigasi. Investigasi bahwa organisasi yang akan kita audit ini, akan kita certified ini, apakah ada pelanggaran compliance, pelanggaran kepatuhan. Ya, itu yang penting. Jadi supaya nanti klien-klien kita yang mau bersertifikasi 373 ini nggak khawatir ya, bahwa kita datang audit ini tidak dalam rangka investigasi ada nggak sih perusahaan ini pelanggaran kepatuhan ya, atau semacam kayak investigator. Tidak, kita tidak ke sana. Kita hanya pengen melihat apakah organisasi ini sudah siap ya menentukan namanya skop sertifikasinya, identifikasi compliance risk-nya, lalu nanti bagaimana mereka melakukan follow up-nya. Follow up-nya itu ya banyak ya, seperti misalnya apa yang akan mereka lakukan ya. Lalu nanti ada yang namanya Rising Concern, ada yang namanya BBS, itu hampir sama dengan ISO 37001. Itu intinya. Yang kedua, poin yang kedua saya juga sampaikan, kalau nanti misalnya sebuah organisasi itu sudah kita sertifikasi ya dengan ISO 37301, berarti kita bisa berikan rekomendasi. Bukan berarti kita yakin, kita pastikan bahwa organisasi ini tidak akan melakukan yang namanya pelanggaran compliance atau pelanggaran kepatuhan, atau istilahnya nanti mereka akan zero compliant fault, mistake ya, tidak, enggak. Karena sekali lagi kita hanya bicara manajemen sistemnya saja, ya. Dan yang ketiga, Mbak Erlin, saya juga sampaikan kalau nanti sudah disertifikasi oleh kita di ISO 373 ini, juga kita memastikan bahwa sertifikasi kita atau sistem yang kita sudah sertifikasi ini bukan sebagai alat nanti sebagai pembelaan. Jika organisasi itu terindikasi atau melakukan pelanggaran compliance dan masuk ke ranah hukum misalnya, gitu ya. Jadi nanti kalau ada pelanggaran compliance, mereka bisa katakan, kok ini kita sudah sertifikasi loh dengan BSI Indonesia, nggak mungkin kita lakukan itu pelanggaran. Nah, sekali lagi, sertifikasi kita bukan sebagai alat untuk tameng. Kalau sudah lulus, kalau nanti ada pelanggaran atau investigasi, pasti zero, tidak. Ya, sekali lagi kita bicara sistem. Ya. Nah, siapa saja yang sudah atau yang bisa kita berikan sertifikat 373 ini? Pasti yang pertama adalah kalau bicara standarnya organisasi. Berarti tadi saya bilang bisa itu perusahaan, baik itu jasa, baik itu manufaktur atau perusahaan non-jasa, atau mungkin non-perusahaan. Non-perusahaan seperti apa Pak? Ya mungkin ada sekolah mungkin, atau perguruan tinggi mungkin, atau mungkin ada lembaga-lembaga yang tidak mencari profit ya, atau nirlaba gitu ya, atau badan mungkin. Jadi kalau di sini tidak dibatasi harus hanya perusahaan. Perusahaan itu hanya jasa saja, tidak. Semua perusahaan, semua lembaga, semua organisasi bisa kita sertifikasi ISO 373. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita baru punya dua kebetulan itu adalah perbankan, dua bank BUMN besar ya, yang sudah kita sertifikasi 37301. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, semua organisasi, semua lembaga atau perusahaan, baik itu jasa maupun non-jasa, termasuk manufaktur, bisa di-certified dengan 37301. Oke Pak, baik Pak. Berarti kalau misalnya bisa disimpulkan, bisa dikatakan juga semua organisasi ya Pak? Ya, semua organisasi, tanpa kecuali ya. Tapi sampai saat ini kita baru punya dua bank, BUMN besar ya. Kebetulan juga mereka sudah certified ISO 91 yang kita.
Dan kebetulan juga mereka juga baru beberapa bulan lalu ya bulan Desember melakukan proses audit manajemennya untuk ISO 37001. Baik. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Andri. Ya, sama-sama Mbak Erwin. Jadi siapapun organisasinya jika ingin tersertifikasi compliance-nya bisa menghubungi BSI Indonesia. Ya. Dan apapun organisasinya semua bisa melakukan implementasi 37301. Jangan lupa nonton di YouTube kami. Ya. Di next bahasan selanjutnya jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih.